Kalau salto dialog baku banget. Oh, Tergantung. gitu Kayak ya. contoh kayak misalkan Contoh, misal kita ini contoh dialognya gimana nih, Pak? Bisa kasih contoh? pada saat itu aku tak inginkan pedang itu yang pedang. Kau tak bisa sendiri melihat pedang itu jatuh di atas pohon tersebut dan ingin aku miliki sebab pedang itu nyai sakti lebih tinggi. Dia bilang kemana ke sana. Kalau memang dunia ini sudah terpanggil, ya itu pun di dunia entertainment, itu pun di dunia pekerjaan dan dunia wira swasta, optimis saja. Dan terjun sekalian, artinya bahasa sekalian. Jangan nanggung. Jangan nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dwi di podcast Universitas Nusa Bangsa, Kampus Merah Putih, Nusa Bangsa, Solusi. Guys, UNB Lovers, kita jumpa lagi di podcast Universitas Nusa Bangsa. Kali ini kita kedatangan seorang aktor laga yang sudah banyak memainkan film, kemudian sinetron dan FTV. Di depan saya sudah hadir, kita sambut Jimmy Dosen. Terima kasih. Selamat datang, Bang Jimmy. Selamat datang, Kang Dwi. Oke, terima kasih ya, Bang Jimmy sudah berkenan datang di podcast kami. Sama-sama. Jadi, sepertinya langsung aja nih Kang Jimmy. Bisa cerita nggak, Kang Jimmy Dosen ini siapa sih seorang Jimmy Dosen sebenarnya? Oke, saya mungkin sedikit cerita ya. Perjalanan karir saya sebelum saya masuk di dunia entertainment. Pada saat sebelum saya masuk di dunia entertainment, film itu memang awalnya itu saya suka nonton film laga, action, yang saya suka ya. Itu di TVRI dong itu dulu. Enggak juga pada saat ya? itu di tahun era 85 itu 85 sudah ada ya? film Van Damme ya. Oh, Panda. Sport, terus the best of the best taekwondo ya, Tommy Lee, terus pokoknya banyak sekali ya, Cynthia Rothrock, terus ada lagi Chuck Norris, Bruce Lee, terus Jackie Chan. Ini legend semua nih ya, Bang ya? Legend Semua. ya. Dan pada saat itu ketika saya melihat film tersebut, saya tertarik dengan dengan gayanya mereka. Gaya. Memang pada saat itu saya juga memang taekwondo pada tahun 85 itu saya masih. Jadi maksudnya abang ini sudah mendalami senang taekwondo, kemudian juga senang lihat film-film laga gitu ya? Oke, sekali ya. Dan memang saya hobi ya untuk bela diri. Semacam taekwondo, latih, ya silat, ya. Tapi lebih tereksis atau lebih suka saya bila di taekwondo. Karena kalau saya lihat taekwondo itu kelihatan asik banget. Oh, keren gitu ya. Hanya di gayanya. Dan pada saat itulah akhirnya saya mencoba ya sebelum saya film. Singkat kata di tahun 88 itu saya mencoba main ceritanya ke Taman Seni Ligi. Pada saat itu saya main ke sana itu, terus melihat anak-anak teater yang dekat pada latihan drama, latihan action ada, terus latihan macam-macam ya. Terus akhirnya saya tertarik, setelah saya belajar. Sorry, ke Taman Ismail Marzuki memang sengaja ke sana atau nggak sengaja lewat terus mampir atau gimana? Memang sengaja ke sana. Memang sengaja ke sana, terus tiba-tiba pada saat itu saya ketemu dengan yang bernama Om Jos Rizal Manua. Jos Rizal Manua itu sebagai coach atau instruktur teater. Orang tua. Akhirnya saya ngomong lah situ, mereka saya ketemu
perkenalkan diri, jadi saya beranikan diri. Tapi tetap kalau untuk latihan saya masih latihan, dan memang pada saat itu di tahun 88 itu kalau tidak salah saya masih sabuk merah taekwondo ya. Taekwondo sabuk merah ya. Dan itu pun setelah selesai mengikuti kejuaraan di mana ya kalau tidak salah tuh, oh di Bandung. Oh di Bandung. Ya, setelah saya selesai. Itu nasional dong ya Bang? Nasional atau? Enggak, itu saya pada saat itu saya masih ke Jogja. Oh ke Jogja, oh karena Abang tinggalnya memang di. Enggak, kalau saya pada saat itu saya tinggal di Tanjung Priok. Oh tinggal di Tanjung Priok, tapi ikut ke Jordanya malah yang di Bandung. Di Bandung, Oke. Udah. Karena memang saya di situ pada saat juga saya masuk tim, dimasukkan tim dari apa sih namanya ya? Itu saya lupa, itu yang di Bandung untuk mewakili saja. Oke. Mewakili daerah Bandung juga. Akhirnya bla 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 singkat kata akhirnya saya terjun di film sekitar tahun 90-an ya pada saat itu. 90-an sudah mulai terjun di film. Film. Waktu itu filmnya langsung layar lebar atau masih serial-serial TV gitu? Pada saat itu saya ikut pertama serial ya sinetron TV ya. Kalau tidak salah saya pernah di tahun 90 saya pernah ikut film sebentar ya saya lupa itu kalau tidak salah itu saya lupa banget itu. Nah, tapi sudah ikut Udah lama. film ya? Udah. Itu maksudnya film layar lebar atau Enggak, sinetronnya. itu sinetronnya? Oke. Sinetronnya. Oke. Oh, Nyi Dasima. Oh ya, Nyi Dasima. Oke. Nyi Dasima. Dan itu saya diperankan sebagai peran biasa saja ya. Artinya kalau di situ kan ada ekstras dialog. Oh, oke. Awal karir saya Dari situ ya. dari situ awal karir Itu saya. pertama kali ya? Atau sudah keberapa kali yang Nyi Pertama Dasima? kali. Pertama kali Nyi Iya. Dasima. Iya. Oke. Baru yang kedua kalau tidak salah itu Sintren. Kedua Sintren. Sintren yang saya bilang tadi syuting di Purwokerto ya. Di Purwokerto. Itu tahun 90-an atau Iya, setelah habis Nyi Dasima saya sudah Nyi Dasima terus saya ditawarkan lagi ikut film tersebut. oke. Jadi saya ditawarkan melalui agensi. Jadi sebelum saya masuk agensinya itu saya lupa namanya. Udah lama banget Iya, sih ya. iya. Pada saat itu saya bikin film. Dan sempat vakum setelah film tersebut sempat vakum adalah sekitar 2 tahun ya. Vakum 2 tahun. Vakum ya. Pada saat itu saya sudah naikkan sabuk, terus saya disuruh mengajar di gelandang remaja Jakarta Utara. Oh, di Ah, taekwondonya tadi ya. Taekwondo. Nah, Jadi- ini apakah memang yang menyebabkan Abang vakum itu karena mengajar taekwondo atau ada hal lain barangkali sehingga vakum di dunia acting? Jadi begini, suka duka di dunia acting terkadang itu orang tua yang melarang pada saat Oh, itu. itu ya. Jadi orang tua itu keinginannya itu saya itu menjadi seorang pekerja lah, Bekerja. pegawai lah. Ya. Tapi pada dasarnya saya ini punya suatu jiwa seni. Ya. Jadi gimana ya? Jadi saya bertolak belakang dengan keinginan orang tua terkadang. Oh, ya. Jadi saya dengan cara diam-diam. Tadi sih orang tua menyuruh saya itu tetap saya itu sekolah dan kuliah. Ya, tapi saya belum sempat kuliah. Akhirnya ikutlah saya kursus-kursus acting. Ya. Di tahun 90 berapa gitu, 92 sempat saya ikut sekolah acting di Surya Sin Studio Surya Sin Studio. yang diasuh dengan Ibu Ashari. Oke. Tapi punten, untuk yang di Taman Ismail Marzuki sendiri masih sering gabung atau gimana? Oh, terkadang kalau sampai saat ini kadang-kadang masih ke sana sih, karena kan settingan kita ini udah pada ini ya, banyak yang mental, ada yang jadi saudara, Oh, ada oke. yang jadi pemain, ya macam-macam ya gitu. Oke. Tapi masih sering kontak dan bahkan masih sering mampir ya gitu. Alhamdulillah ya. Jadi setiap kadang-kadang 3 bulan sekali lah saya sering mampir, tergantung momen lah. Iya. Nah, ini menarik Bang. Tadi kan Abang sampaikan nih ada
satu hal tadi sempat vakum 2 tahun ya Kurang di dunia acting kurang lebih 2 tahun. Kebetulan juga eh, abang mengajar di taekwondo. Kemudian ada kaitan tadi orang tua sempat ada mungkin abang Iya, pengen ada bertolak belakang ya Lara. Nah mungkin gini yang perlu barangkali perlu diceritakan. Terus kenapa abang tetap memilih dunia acting gitu? Karena udah dari semenjak apa ya, memang hobi ya, jadi hobi Hobi itu susah gitu ya? ya. Ya oke. Hobi itu memang ada keinginan saya nih, kayaknya gue harus jadi bintang film. Dorongan dari dalam gitu ya? Dari dalam, dari hati saya. Ivan sendiri. itu mungkin masih dengan orang tua hubungannya mungkin kurang ini ya? Enggak. Atau orang tua lama-lama lulus juga gitu atau Iya, gimana? betul. Lama-lama, Gitu ya? jadi gini, karena memang sudah tekad saya dan saya juga apa ya, nekat ya, untuk terjun di situ, Oke. walaupun orang tua melarang dia ngomong apa, terus saya mungkin dimarahin, karena itu udah tekad saya, ya saya harus jalani. Tapi saya berpikir, lama-lama juga orang tua kan. Oh gitu. Ya, Tapi apa ketika abang memutuskan untuk lanjut di dunia acting, orang tua tetap langsung mengizinkan atau masih ada coba deh pikirin lagi atau gimana? iya, pada saat itu orang tua saya memberikan suatu orang nasihat nasihat buat saya, Ya. buat saya. untuk dia memberikan masa depan saya. Masa depan saya. Jadi ya antara dua nih, saya harus memilih. Iya. Kamu mau jadi pemain film, apa kamu mau jadi sarjana? Oke. Mau jadi apa? Ya mungkin pegawai ya. Iya, Karena kan iya, orang iya. tua inginnya kan kerja di tempat kantornya orang tua saya pada saat itu. Kan orang tua saya kan kerja di PT Suriloid. Oke. Berarti intinya yang setiap bulan itu ada uang Iya. yang tetap walaupun mungkin nggak terlalu besar, Iya. gitu ya. Jadi orang tua ini berharap anaknya ini punya masa depan dan gaji tetap. Oke. Tapi ini juga ya, Bang, apa namanya tadi mengenai karir sebagai seorang artis gitu ya, dunia peran. Kemudian dibenturkan, kamu mau jadi artis, apa mau jadi sarjana gitu. Jadi dengan pilihan seperti itu, pernah nggak terpikir di misalnya di abang ini, saya tetap artis tapi tetap mau kuliah gitu. Itu gimana, Bang? Pernah. Sempat saya kuliah. Oh gitu. Ya, 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 sempat ya. saya kuliah di Jayabaya. Oh gitu. Sempat, cuman tidak sampai selesai. Nah, kenapa itu, Fir? Karena tidak sampai selesai, mungkin lingkungan ya, pergaulan ya. Pergaulan gimana nih maksudnya? Pergaulan itu yang mungkin saya drop out ya, Oh, DO oke. ya, Oh, oke. drop out. Ya biasalah itu mungkin bagi saya ya pribadi ya. Ya. Jadi pada saat itu saya terpengaruh lingkungan, karena saya kan pada saat itu terganggu juga untuk syuting ya. Oh, Dan selain terganggu ya kan, jadi ya maklumlah, saat itu kan rambut saya kan masih segini ya, masih gondrong-gondrongnya ya. oh ya. Dan juga mungkin masih terbilang ABG lah. Oke. Atau jangan-jangan gini, Bang. Maksudnya jangan-jangan pengaruh lingkungan apakah misalnya gini. Ini waktunya kuliah nih, misalnya hari ini pagi. Sering boros. Ternyata pagi ini ada jadwal syuting gitu atau seperti itu? Iya. Oh, seperti itu ya. Jadi saya sering bolos, akhirnya saya memutuskan bahwasannya alhamdulillah saya cuma jadi kuliah itu, ya kan. Tapi tetap saya izin dengan bapak saya dan saya jelaskan sebenarnya itu, ayah bapak saya ya udah selesai. Bisa mengerti ya dengan pilihan abang seperti itu ya. Tapi alhamdulillah toh bisa juga kan buat masa depan saya juga. Oke, iya. Kalau Tapi yang penting gini, Bang, apapun yang kita pilih, selama kita konsisten dan tidak ada apa misalnya menyesal gitu, saya kira kita siap menanggung segala risiko gitu ya, Bang. oh iya, Ya, itu nggak ada masalah ya. nggak ada masalah. Iya. Yang penting kita siap Iya. dan berani tampil, Iya, ya, dan juga apa ya, siapkan mental aja. Iya. Dan harus tetap semangat, ya. Ya, Tetap semangat, optimis kita. Optimis, ya. Itu aja. ya dalam kasus ini kan abang tentu memilih jalan yang tidak mudah. Ya, Di satu sisi ini adalah panggilan hati bahwa ini passion saya di sini, tapi di sisi lain mungkin aduh
orang tua pinginnya yang ini, terus ada mungkin teman-teman jadi sarjana gitu. Iya, sempat ya. Sempat ya. Sempat bentrok. Ya, tapi pada akhirnya memilih ya sudah ini jalan-jalan saya di dunia artis mungkin gitu ya Bang. Ya. Oke, kalau mungkin tadi Abang bilang dunia keartisan adalah karena hobi, panggilan hati. Tapi ada nggak sih faktor lain kenapa Abang memilih jalan di dunia acting? Mungkin ya kita berpikir apakah jangan-jangan duitnya banyak ya? Atau seperti itu Bang? Atau gimana nih? Pada awalnya saya juga melihat dan menilai artis itu duitnya banyak, ya kan. Sebetulnya sih sama saja. Gini, karena saya panggilan juga, panggilan hobi. Pada saat itu dunia film itu paling gampang. Artinya gini Mas ya, paling artinya job dulu dengan sekarang berbeda. Maksudnya gimana? Job dulu dan dengan sekarang ini lebih mudah kita dapat. Artinya lebih apa ya? Nggak kayak sekarang, nggak kayak sekarang ada sulit ya. Sulitnya gimana? Mungkin banyak pendatang baru. Ya, kalau dulu kan kita nggak terlalu banyak mungkin pemain. Memang banyak sih, banyak figuran panggil, cuman kalau mengambil dia sebagai peran utama atau peran pembantu atau peran bintang tamu yang di calling ya dulu aja. Ya, jadi kita lebih mudah mendapatkan job lebih mudah. Ya, jadi secara peluang kalau sudah masuk itu sangat ini ya, peluangnya besar ya untuk dipakai terus gitu ya. Pakai terus ya. Walaupun mungkin pada saat itu pendatang baru gitu ya Bang. Pendatang baru. Ya, tergantung juga bagaimana kita bisa menyikapinya dan bagaimana kita harus fighting ya di lokasi. Artinya bukan fighting apa ya? Bermain kita maksimalkan kita lebih bagus. Oh gitu ya. Nah, tapi kalau dari sisi tadi penghasilan, tadi katanya ya bisa iya, bisa enggak. Itu gimana itu? Kalau secara penghasilan mungkin kalau lagi rezeki, alhamdulillah. Ya bisa ya mungkin alhamdulillah kalau saya bilang ya bisa beli mobil. Ya. Bisa beli rumah. Itu dulu ya. Pada saat saya gampang sekali itu ya uang. Dan lagi uang itu kan paling mudah ya. Mungkin yang kita dapat artinya nggak sesulit ini ya. Iya. Sesulit kayak zaman seperti ini ya, zaman sulit ibaratnya kalau sekarang ini ya. Kalau sekarang itu masih gimana ya, masih bisa kita gapai lah ya. Kalau dulu itu bisa dikatakan kerjaan nyari kita. Oh ya. Ada yang bilang seperti itu. Ya. Zaman dulu kerjaan yang mencari kita. Kalau sekarang dibalik. Kita nyari kerjaan. Jadi gini kan, sekarang banyak pemain-pemain lama ini kalau bisa dibilang kayak teman-teman saya ya, banyak yang terpuruk ya, karena sulitnya ya mungkin job-job bahkan dunia film ini kayaknya agak sedikit pada saat itu bisa dibilang korupsi enggak ya, mungkin banyak pendatang baru saingan mungkin ya, persaingan ya pada saat itu ya yang dibutuhkan oleh PH baru juga banyak ya kan. Jadi pemain-pemain lama ini kita agak tersingkirkan, tersingkirkan banget gitu. Iya. Jadi kita ya bisa dikatakan proses menitih lagi dari bawah. Bisa dibilang seperti itu ya. Tapi kalau dia melihat pemain lama ya udah buat peran. Pemain lama nih kita bisa ambil dia nih buat peran apa kayak. Iya. Boleh nih. Iya. Tapi mungkin gini Bang, jadi dunia film Indonesia ini saya masih ingat waktu itu sempat juga agak memang layar lebar ya maksudnya. Layar lebar kan agak turun juga pada saat dulu marak yang namanya CD, apalagi yang bajakan ya. Sempat waktu itu memang langsung agak drop. Yang penonton di bioskop. Walaupun di akhir-akhir 2000-an ada satu film yang cukup fenomenal waktu itu ya, yang kemudian akhirnya layar lebar kembali diminati gitu ya. Nah, itu juga mungkin ada pengaruh juga kali ya Bang ya? Pengaruh ya. Karena apa ya, kalau pada saat timbulnya DVD, CD ya, atau apalagi itu ya DVD, VCD ya. Terus lagi yang udah itu
Laserdisc. Laserdisc, ya. Awalnya kan itu ya. Ya, ya. Kenapa? Dia lebih baik mending nonton di rumah ketimbang di bioskop. Iya. Cuman perbedaan di bioskop itu kan kita bisa mendengarkan penonton lebih wah ya. Dan soundnya pun lebih duar menggelegar. Jadi gitu ya. vibes-nya lebih oke ya. Lebih oke, betul. Iya, Tapi iya. ketika masyarakat yang sudah memiliki 90 ke atas ya, dia sudah memiliki TV-TV yang oke, terus juga VCD atau DVD, mereka bisa bentuk ini kok, sound, ya kan? Iya, Bisa iya, beli iya. sound yang bagus, bisa beli sound yang suaranya mungkin menggelegar atau yang terdengarnya lebih oke. Akhirnya ya dari situlah bioskop makin menurun dan banyak yang bangkrut ya. Iya, iya. Memang saya itu banyak banget yang di setiap kota mungkin hampir ada saja studio bioskop yang bangkrut. Iya. Ya. Sepertinya memang ya sedang masanya ya. Iya, sedang masanya. Tapi itu di awal 2000-an ada kebangkitan lah ya film layar lebar di Indonesia. Terus ini Bang, Abang kan bisa dibilang pemain lama ini di dunia acting ya. Iya, alhamdulillah. Dari tahun 90-an tadi ya. Ya, kalau Eksisis kita 93, 94. 93, 94. Nah, dari semua acting yang pernah Abang lakukan, itu genrenya apa itu Bang? Yang paling banyak apa? Genre mungkin film, entah sinetron atau apa? Apakah laga atau mungkin genre yang lain gitu? Kalau genre sih saya paling banyak, ya jujur aja ya, di action. Action ya? Oh. Ya. Karena lebih terpanggil saya di action pada saat itu. Ya. Jadi kayak dulu saya main Bang Willy ya, Debu ya, itu saya sebagai fighter tetap di action ya. Dan lokasi untuk syuting itu pada saat itu saya Tanjung Priok sampai di Cinere. Itu sebagai ya anak buah bos ya pada saat itu. Tapi namanya saya juga udah ada nama juga sih. Iya. Terus ada kurang lebih saya di Debu itu hampir 2 tahunan ya. 2 tahunan. Setahun lebih lah dia. Karena kan kalau kita sebagai fighter kan terkadang terkadang kan kita di calling terus kalau memang kita belum mati ya gitu istilahnya. Oh iya. Berarti untuk barangkali ada nggak kaitan tadi genrenya yang action gitu dengan latar belakang Abang juga sebagai seorang atlet taekwondo gitu, ada ya mungkin ya? Oh ada ya atau memang itu justru yang latar belakangnya iya. Karena sebelum saya terjun ke dunia action pada saat itu saya masuk ikut latihan di Tanjung Priok pada saat itu dengan ada tuh guru saya namanya Robert Santoso, mungkin barangkali kan lebih pernah tahu ya. Robert Santoso itu suruh saya. Suruh saya mengajari aksi-reaksi bagaimana ketika kita dipukul, ketika kita tendang, ketika kita di circle tendangan. Kalau di taekwondo itu adalah Dwi Dolyo Chagi, gimana cara jatuhnya, gimana cara teknik kita supaya tidak cedera, terus juga dipukul ya kan lawan mainnya. Terus kita juga memukul lawan mainnya supaya tidak kena bagaimana teknik untuk aksi reaksinya. Pembatasan pukulan. Segini jadi kelihatan terpukul kan. Iya. Kalau sengagannya kalau kita memukul pemainnya, ya kan pemain pada nggak mau semua. Padahal beneran gitu ya, nggak mau ya. Iya. Tapi gini Bang, kalau dari yang sudah dijalani selama ini, lebih banyak main layar lebar, FTV atau sinetron? Kalau layar lebar sih ya beberapa saja ya. Tapi yang lebih banyak lagi sinetron, web series, FTV ya. Lebih banyak mana FTV sama sinetron? Sinetron sih. Sinetron ya. Pada saat itu belum ada FTV. Iya belum ya, masih sinetron ya. Dan itu kolosal ya, Bang ya. Kolosal sama modern. Kolosal sama modern. Bedanya apa tuh? Kalau kolosal dengan perbedaan, maaf ya.
Jadi kalau saya ulas, bahasa dari dialog. Kalau kolosal itu dialognya dialog baku banget. Oh, Tergantung. gitu ya. Kayak contoh kayak misalkan Contoh-contoh, misal kita ini contoh dialognya gimana nih, Bang? Bisa kasih contoh? pada saat itu aku tak inginkan pedang itu ya pedang. Dan kau tak bisa sendiri melihat pedang itu jatuh di atas pohon tersebut dan ingin aku miliki sebab pedang itu nyai kesaktian lebih tinggi itu yang aku maha bisa. Seperti itulah ya. Keluar juga actingnya nih. Iya. Kalau yang tadi kolosal dengan yang modern, Yang yang modern, modern gimana nih? misalkan. Sekali-kali ngerjain Bang Jimmy. Ya, nggak apa-apa. Ya. Ya, kasih dalam variannya. Nah, Kalau yang modern sih Ya. biasa aja, ya kita, bos, gimana bos? Ini barang sudah di tangan saya, tapi pada saat itu saya melihat bos, banyak anggota bos, dan saya takut bos, barang ini tertangkap basah dengan anggota tersebut bos. Jadi dia nggak mau bos, saya melindungi diri saya bos, dan saya sembunyi dulu bos. Menurut bos bagaimana? Dengan cara lain apa? Gitu. Oke. Nah, ini Bang, tadi kalau kita perhatikan, ada nggak sih kaitan dengan kolosal itu sama dengan klasik? Sama nggak? Ya sama, klasik. Sama ya? Iya, klasik. Oke. Maka terbilang kolosal, bahasa kolosal itu kan klasik film. Klasik film ya? Ah. Ya. Klasik film itu kebanyakan yang kita lihat kayak Ronggolawe, kayak Kian Santa, Kaca Benggala, Dendam Nyi Pelet, Misteri Gunung Api. Wah, itu tontonan saya semua itu. Iya. Ya itu kolosal ya kategorinya ya. Nah, ini mungkin kalau di salah satu apa ya kolosal nih kita ngomongnya. Silakan Bang. Silakan. Dulu ya. Silakan. Iya. Lanjut. Ya gimana? Sambil saya tanya ya, Abang silakan buka minum aja ya. Kalau contohnya di Kian Santang nih, Abang berperan sebagai siapa? Demang sama nama Wiraguna. Demang Wiraguna ya. Itu apa namanya? Apa tantangan yang Abang apa namanya? Satu challenge apa yang Abang dapatkan di film-film kolosal misalnya kayak tadi peran sebagai Demang Wiraguna dan lain sebagainya gitu. Oh, tantangannya ya sebenarnya apa ya? Kita optimis aja. Tantangan. Maksudnya gini ya. Ketika kita mendapatkan dialog yang mungkin panjangnya ya bisa dikatakan dialog tersebut ya sebagian harus kita hafal dan sebagian tidak kita hafal. Itu nanti kan ada cut. Oh iya. Oke. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang di manapun ya selalu ada ya seperti itu. Selalu ada ya. Nggak mungkin kita menghafal semua. Jadi ada cut sepertinya misalkan cut di situ nanti ulang lagi. Sambung lagi. Iya. Silakan minum dulu. Aku minum dulu ya. Silakan. Oke ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau saya ulas, kebanyakan kalau kolosal itu malah lebih banyak kita dialog. Lebih banyak. Dialog ya. Maksudnya lebih banyak menghafal atau lebih banyak improve kalau yang kolosal? Kalau kolosal itu lebih banyak menghafal. Lebih banyak menghafal. Tidak bisa dipakai improv. Sulit ya? Iya. Kalau yang modern lebih mudah ya? Kalau modern baru kita bisa improv. Oh. Asal dengan dialognya itu asal kita bisa nyambung aja. Ya. Karena intinya kan kalau yang modern itu kan yang dicari benang merahnya. Iya. Berarti dengan kata lain kalau disimpulkan lebih menantang yang kolosal ya, karena lebih banyak Justru gitu ya. menantang yang kolosal. Tapi kalau nyaman, Abang sebagai aktor ya, itu lebih nyaman di yang kolosal, layar lebar atau yang modern? Modern sih. Modern. Jadi kalau layar lebar ini ada layar lebar klasik, ada layar lebar modern. Oh sama ya, kategorinya sama ya. Pada saat itu saya pernah ikut layar lebar, itu syutingnya
Judul filmnya itu Fathahillah bersama sebentar, saya syuting teman lama saya itu Hari Patah Kaki, kenal? Hari Patah Kaki. Iya. Iya. Dia dulu pernah dia sering main film dengan Bang Haji Romairama. Hari Patah Kaki. Berarti tetap ya enakan yang modern ya. Modern. Karena lebih improve-nya lebih dapat gitu ya. Iya. Lebih bisa lebih banyak gitu ya. Betul. Ketika kita ada penghafalan yang kita hafal tapi kita tidak ingat, ya yang penting nyambung aja. Ya. Nah, kalau misalnya gini, karena Abang pemain lama ya, tentu bisa membandingkan, melihat perbedaan antara film-film lama pada saat awal mula Abang berkarir dengan kesini-kesini film yang relatif mungkin lebih baru atau lebih modern. Kira-kira apa tuh perbedaan mendasar yang Abang temukan? Oke. Kalau film baru dan film lama memang ada perbedaan. Kalau film lama mungkin yang pernah saya bintangi ya, yang pernah saya diberikan dialog, itu harus benar-benar aktingnya dan tidak asal. Maksudnya gimana? Penjiwaannya. Penjiwaannya harus benar. Iya, penjiwaannya. Contoh ya, maaf ya kami misalkan, jaga, sini, aku ingin bicara denganmu. Apa betul? Kamu yang mengambil koper itu. Jadi tidak perlu langsung jadi tidak perlu kamu yang mengambil koper itu, tidak. Apa betul? Kamu yang mengambil koper itu. Dipakai tel. Oke. Dan aku ingin tahu, kalau memang kamu yang mengambil koper itu, kamu tahu isinya apa? Koper itu adalah isinya barang-barang terlarang. Dan hati-hati dengan koper itu. Kamu harus jaga sampai ketahuan pihak yang wajib. Tanggung jawab. Seperti itulah. Jadi ekspresi kita bermain juga. Oke. Banyak ya yang kita mainkan itu kayak bahasa tubuh, mata yang kita mainkan. Jadi acting itu bukan hanya dialog saja. Iya. Semua yang kita mainkan. Nah, kalau yang film-film baru, apakah itu berarti tidak lebih serius atau gimana nih, Bang? Serius. Serius. Ya mungkin kalau saya lihat perbedaannya mungkin sedikit lebih perbedaannya dengan film-film lama ya. Gitu. Kan kebanyakan kalau pendatang baru kan kadang-kadang sudah diajarin lah itu. Walaupun dia bintang ya kan, kadang-kadang begitu ya. Gitu. Ya. Tapi memang gini ya Bang, kalau kita perhatikan aktor-aktor lawas ya, itu memang sangat melekat ya. Betul. Penjiwaannya juga sangat keren ya. Iya. Jadi mungkin karena faktor tuntutan tadi ya mungkin Bang, salah satunya. Salah satunya itu ya tuntutan hati ya. Iya. Karena gini loh Kang Dwi, memang jiwa saya itu dari dulu ya, memang keinginan saya memang sangat besar sekali untuk di dunia seni. Oke. Karena ada keluarga ya dari dari bapak saya. Ya. Ibunya bapak saya, neneknya itu seorang sinden dulu. Jadi dia suka menari dulu pada saat dia masih tinggal di Kasepuhan Cirebon. Jadi memang jiwa seniman itu sudah ada. Jadi dia suka menari di situ, suka menari di pendoponya, suka kalau ada acara-acara kalau kayak kita misalkan kerajaan ya, di kerajaan itu suka ada acara-acara kayak memulud-muludan, terus siren tahun di Cirebon juga sudah ada, terus acara-acara tertentu pertemuan antara apa sih kalau itu ya saya lupa. Terah. Orang terah. Iya. Itu suka mengadakan acara. Itu. Tapi gini, Bang, berarti Abang ini tadi kan dengan latar belakang yang istilahnya disuruh untuk jadi pegawai nggak mau, kuliah nggak selesai, milih jadi artis. Adakah saat ini selain pastilah ya untuk mencari nafkah ya itu pasti saya kira. Adakah sisi idealisme
idealisme di diri abang di dunia peran ini, bahwa saya harus seperti ini dan saya nggak mau seperti itu? Adakah itu? Kalau dari hati ada. Ada ya, Dari hati, karena memang saya sudah terpanggil. terpanggil ya. Dan ada juga sih, terkadang makanya saya jawab, saya akan cerita sedikit dengan Kang Dwi. Ya. Suka duka di film tuh ya banyak yang kita alami. Kadang-kala kalau kita, makanya yang tadi saya ulas tadi, kalau kita lagi nggak ada job, kenapa pegawai aja. Tapi ketika itu, ya kan, ada lagi callingan. Namanya kita kan kita nggak tahu ya. Iya, iya, nggak tahu. Sama aja kayak kita jadi pegawai, kadang, ya kan, masalah gaji kita ngeluh, ya kan. Iya, Mungkin iya. kesimpulannya saya ambil di situ saja. Hmm. Ya nggak semua ya orang itu dia pegawai. Hmm. Saya aktor, saya artis. Sebenarnya sama saja sih. Sama ya. Tapi kalau lagi meledak, kalau lagi film itu kita misalkan dikatakan dikontrak Ya. dengan PH, Hmm. alhamdulillah nggak begitu. Ya, ya. Ya, Cuma artinya mungkin kalau seandainya dikumpulin hasil akhirnya mungkin sama. Cuma grafiknya ya, kalau pegawai kan gini, ya, kalau aktor mungkin gini ya. Ada Ya, naik turun, ada naik naik turun gitu turun. ya, kurang lebih seperti itu ya. seperti itu. Jadi ketika kita lagi di atas, terkadang ya namanya kita sebagai aktor ya mungkin sebagai dunia seorang entertain ya, Hmm. ya pasti adalah gangguan sedikit. Biasa ya. Biasa ya. Itu biasa. Ah, Dan itu lagi-lagi itu pilihan, jadi, pilihan yang sudah abang pilih memang. ya Tidak boleh menyesal ya bang. nggak boleh. Nggak boleh menyesal. Iya, kita harus optimis aja. Optimis lah ya. Mm-mm. Nah gini bang, dari tadi menarik sekali, abang dari mudanya sudah memilih dengan pilihan yang sangat tidak mudah, bahkan harus berseberangan dengan orang tua. Nah saya minta mungkin apa ya, pendapat atau tips nih abang buat para generasi muda sekarang ini, bagaimana mereka mampu dan apa ya, mau untuk memilih karir secara konsisten tadi. Seperti apa bang? Ya kalau buat saya itu saja ya. Kalau memang dunia ini sudah terpanggil, ya itu pun di dunia entertainment, itu pun di dunia pekerjaan dan dunia wira swasta, optimis saja. Dan terjun sekalian, artinya bahasa sekalian. Jangan nanggung, Jangan nanggung. Kalau nanggung sia-sia. Tapi apapun itu ya. apapun itu, pasti ada sebab dan musababnya dan akibatnya kan. Hmm. Seperti saya, ibaratnya, selain itu, saya pernah berpengalaman. Itu lama saya nggak dapet job. Lamanya orang berapa lama tuh lamanya? kadang-kadang 4 bulan. Oh, sampai 4 bulan. Saya pernah yang ngalamin seperti itu ya. Ya saya bawa santai aja. Intinya, ya ada penyesalan juga ya. Ya, tapi alhamdulillah saya bisa menyisihkan uang dari honor saya itu untuk apa kan? Buat usaha. Oh. Ya, kalau tidak ada usaha, makanya kebanyakan seorang entertainment atau seorang aktor atau seorang bintang film atau seorang artis, kalau dia tidak bisa manage keuangannya, ya bakal jatuh. Iya, Ya. iya. Karena pada saat dia mungkin pas turun sama sekali nggak ada yang bisa nolongin ya. Nggak ada yang bisa nolongin. Iya, iya. Jadi harus ada apa tadi mungkin pintu-pintu lain ya. Pintu-pintu Ini lain. bisnis misalnya. Ya itu. Dan itu abang tempuh ya. Saya tempuh. Oke. Karena apa? Saya melihat nggak selamanya dunia film itu maju. Nggak selamanya kita ini mujur. Nggak selamanya kita ini dipakai. Iya. Jadi iya. PH. Ya tadi banyak Ya. banyak saingan, pendatang baru. Pendatang baru. Oke. Tapi kalau pendatang lama, Nah, dilihat mungkin orang-orang lama juga, ya. dan PH baru melihat kita punya kan di filenya itu, Nah. di TV-nya itu kan, Iya, ada, iya, iya. ya kan, terus juga di filenya dia kan ada, oh nih Jimmy Dozen, boleh nih dia pendatang orang lama juga nih pakai aja nih buat adegan apa nih, masih tetap dipakai alhamdulillah. Oke, Iya. iya. Karena saya yakin rezeki itu tidak kemana, asal kita mau berdoa. Ya, tapi kan gini, Bang. Maksudnya walaupun istilahnya pemain lama ya, kalau dia tidak punya track record bagus kan tetap aja dong, Bang. Nggak akan dipakai gitu kan. Ya, Ya artinya berarti bisa dibilang ya tetap harus menjaga track record dengan baik dengan kan? baik. Ya, justru itu. Alhamdulillah, saya selalu menjaga track record saya jaga dengan baik. Tetap berlatih, ya kan? Tetap
ketika kita ada waktu luang di rumah, latihan saja. Oh, Latihan sendiri aja. walaupun tidak ada job, Walaupun tidak ada job. latihan rutin. Kalau ya rutin lah, seminggu bisa 2 kali atau 3 kali. Itu mirip-mirip kayak teater gitu, ngomong sendiri kayak Iya, gitu ya. Jadi kita nanti kan bisa mengeksplorasi Oke. wajah kita kan, Iya, iya. mengevaluasi kita ini masih bagus atau enggak sih? Oke. Ya, ya. Saya ini udah tua atau belum sih? Saya ini masih bisa dipakai atau enggak sih? Iya, iya. Gitu. Gini Bang. Jadi buat one lovers ya, ada hal-hal yang saya kira penting ya. Selain tadi harus berani memilih, jangan nanggung. Kalau sudah terlanjur basah ya sudah terjun sekalian. Ya. Kemudian jaga track record, jaga nama baik ya. Jangan nama baik. Dan jangan lupa juga harus tetap rajin latihan. Walaupun kita sedang tidak ada job. Betul. Ya, sedikitnya berolahraga ya untuk menjaga stamina juga. Kalau untuk ya semua ya, mau di drama kayak, mau di fighter kayak, ya kan. Lebih-lebih di fighter kan paling berat. Kita juga harus menjaga track record kita, track record kita, stamina kita, terus kemampuan kita masih terasah kembali. Ya. Terus gini, Bang, tadi kan Abang bilang, pokoknya harus yakin, harus kemudian tidak boleh nanggung. Tetapi pertanyaan mendasar mungkin, ada nggak saran dari Bang Jimmy untuk generasi muda sekarang ini? Ya. Bagaimana kita tahu bahwa inilah passion saya, inilah jalan saya yang harus saya tempuh. Apakah tadi misalnya acting, pegawai, atau mungkin pengusaha atau apa? Dari mana kita bisa menggali itu, Bang? Jadi kalau buat saya, ini sih saran saya buat generasi yang baru ya, generasi terus atau generasi terus. Kalau generasi terus kita ini, ya, seperti kayak anak muda zaman sekarang ya, yang sudah terpanggil dunia entertainment, jangan nanggung-nanggung, ya. Terus selain juga tetap kita optimis pada sudut kita, ya, yang harus kita jalani dan yang harus kita lakukan, ya kan, sebagai kita entertainer ya, atau entertainer. Terus sikap kita juga di lokasi kita juga harus jaga. Yang jelas sih jangan loyo atau mungkin jangan setengah-setengah deh kalau misalkan terpanggil atau di pegawai ya, tapi kebanyakan sih kalau anak sekarang ya, kebanyakan nanggung ya. Nanggung ya. Jadi dia hanya untuk sekedar udah dah gitu ya kan. Mungkin anak-anak sekarang ini kebanyakan nanggung itu mungkin tidak sabaran ya. Tidak sabar. Zaman kita dulu instan. Iya. Kalau zaman kita dulu kan kalau sekaligus dapat job lama ya kan, tapi nganggurnya ya lumayan, 4 bulan, 5 bulan ada lagi. Tapi alhamdulillah sih pada saat saya di dunia entertainment, film, ada aja job saya gitu pandemi. Makanya saya ingin bicara dengan anak muda sekarang ini harus tetap eksis dan semangat, walaupun itu kerjaan apapun itu, walau dia terpanggil jadi pegawai swasta atau aktor atau entertainment ya. Jangan kayak menjadi loyo atau mungkin lemah ya. Tetap kalau terjun sekalian dan bahasa sekalian. Menjadi bubur sekalian. Mungkin itulah yang membuat dia nanti akan menjadi suatu masa depan dia yang baik. Itu. Bang Jimmy, sekarang tahun 2024. Abang mulai berkarir dari tahun? Mulai saya berkarir 2003 ya, itu udah mulai. Yang benar-benar masuk 2003? Ya, 2003. Berarti 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun bukan waktu yang singkat. Ya. Waktu yang penuh dengan suka duka. Iya, suka duka. Ya, tapi apapun itu, inilah Bang Jimmy yang sekarang. Masih tetap eksis ya, dengan tadi segala tantangan yang dihadapi ya Bang Jimmy. Jadi Bang Jimmy, sebelum kita pamit ke WNB Lovers, closing statement, apa closing statement yang mungkin bisa disampaikan dari obrolan kita tadi? Apa ya? Ya apa aja, mungkin sifatnya lebih motivasi ataupun untuk para generasi muda. Oke. Mungkin
saya akan memberikan suatu saran ya buat anak-anak sekarang, generasi sekarang, generasi terus ya. Jadi apapun yang terjadi, pekerjaan itu yang kalian pilih ya sebagai momentum buat masa depan kalian. Mungkin terpanggil di dunia entertainment, mungkin terpanggil di dunia pekerjaan atau wira swasta. Tekunilah dengan apa yang kita terpanggil. Kalau memang itu terjun di dunia entertainment, tekunilah dunia entertainment tersebut dan bahasa-bahasa sekalian dan jangan setengah-setengah. Nanti di situ akan menjadi hasil yang baik buat masa depan kalian semua. Dan mungkin singkat kata itu saja ya dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jimmy dosen kedatangannya. Sama-sama. Dan mohon maaf ini sudah mengganggu waktunya. Mungkin di sela-sela waktu syuting atau kesibukan yang lain, Bang Jimmy sudah sempat mampir ke kami, dan nanti kalau suatu saat kami undang, mau ya Bang, Insya Allah. kita berbagi dengan para generasi muda UNB Lovers di sini. Amin. Oke Bang Jimmy, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Oke, sama-sama Kang. UNB Lovers, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bang Jimmy tadi bisa memberikan motivasi dan semangat untuk kalian semua, termasuk untuk kami di sini, untuk selalu menjaga ritme yang tepat. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Nusa Bangsa Solusi.